Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah, kita bertemu lagi dengan saya, yaitu dengan pembelajaran akidah akhlak kelas 6 pada semester kedua. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari-hari ini? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita akan tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan baik dan juga belajar dengan giat. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, Al-Wahid, dan juga As-Somad. Namun anak-anakku yang dimuliakan Allah dan Bapak Guru cintai, sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, materi kali ini yang akan dibahas adalah tentang makna dari Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Yang kedua yaitu tentang perbedaan Al-Wahid dan Al-Ahad. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hikmah Al-Wahid dan juga Al-Ahad serta As-Somad. Itulah anak-anakku materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Namun dari materi yang Bapak Guru yang akan disampaikan, harapan Pak Guru atau tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak Guru sekalian, yaitu yang pertama yaitu adalah bagaimana anak didik kita atau anak didik saya yang pada waktu saat ini kita belajar bisa menjelaskan makna dari Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Yang kedua, dapat menyebutkan perbedaan dari Al-Wahid dan juga Al-Ahad dengan benar. Yang ketiga yaitu adalah dapat menyebutkan hikmah dari Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Anak-anakku yang sekalian yang dirahmati Allah, tentunya yang keempat yaitu bisa membiasakan dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna dari Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Anak-anakku kalian yang dicintai Allah, maka itulah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Guru pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama yaitu tentang Al-Wahid. Anak-anakku sekalian, Al-Wahid itu adalah, arti dari Al-Wahid itu adalah Maha Tunggal. Makna dari Maha Tunggal itu adalah tidak terdiri dari sesuatu dan tidak terbagi-bagi dengan zat apapun. Selanjutnya yaitu makna Maha Tunggal itu adalah di dalam perbuatan dan juga namanya. Anak-anakku sekalian, Al-Wahid juga bisa diartikan tidak mempunyai sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah, maka dari itu ketika kita sudah mengetahui arti daripada Al-Wahid, maka tentunya kita akan mengetahui dalil atau kesimpulan dari Al-Wahid. Yang pertama yaitu adalah pengakuan hamba kepada Allah bahwa siap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian Tuhan kita yaitu Esa. Sesuai dengan apa yang kita ketahui dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 171 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq
Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Itulah surat An-Nisa ayat 171. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 171 ini menjelaskan bahwa Allah kepada ahli-ahli kitab agar tidak menjadikan seorang pun, bahkan seorang nabi pun, sebagai pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah itu menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 171 tidak pula untuk mengaku sebagai anak Tuhan, karena Allah itu yang esa dan tidak ada sekutunya. Baik anak-anakku sekalian, kita ketahui bersama bahwa kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam dituhankan dan juga sebagai Tuhan. Namun di dalam Al-Quran sudah jelas ayat 171 bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutunya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, maka itulah gambaran dari Al-Wahid bahwa Allah itu maha sempurna, maha esa dan tidak ada duanya. Anak-anakku sekalian yang soleh serta soleha. Yang kedua yaitu tentang Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya tunggal atau esa. Ketika berbicara masalah tunggal, maka dari itu Allah itu tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan satu kali, yaitu tepatnya di surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, jadi kita Al-Ahad itu adalah kenapa disebutkan dalam surat Al-Quran itu hanya satu kali, bahwa menjelaskan dan juga menerangkan kepada kita bahwa Allah itu tunggal, tidak ada sekutunya. Anak-anakku sekalian, soleha. Maka dari itu kita yang ketiga yaitu tentang As-Somad. As-Somad yaitu adalah artinya maha sempurna. Allah itu adalah sempurna, tidak tergantung kepada siapapun, tidak tergantung kepada sesuatu yang akan menjadi gantungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setidaknya kita sebagai hambanya senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap kesulitan pasti kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam firman-Nya dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dan juga yang dicintai oleh Pak Guru, arti dari kedua ayat tersebut yaitu katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu.
Anak-anakku sekalian, jadi kita kalau misalnya ada kesusahan, kesedihan, kita larilah, kita minta pertolongan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita sekarang akan membahas tentang perbedaan antara Al-Wahid dan juga Al-Ahad. Anak-anakku sekalian, Al-Wahid itu adalah memiliki makna esa secara zat, tidak ada hal lain yang bisa menambahnya, dan juga tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Sedangkan juga Al-Ahad artinya yaitu memiliki makna esa secara utuh atau secara makna, artinya tidak ada satupun yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa selalu menyatukan pikiran kita, meyakini dalam hati kita bahwa tidak ada sesembahan yang harus disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada Al-Wahid dan Al-Ahad yaitu yang pertama, kita semakin meyakini bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin meyakini bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib. Yang ketiga, semakin ikhlas beribadah serta meyakini bahwa Allah tidak ada yang memberi pertolongan kecuali Allah. Yang keempat, yaitu adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang yang musyrik dan semua aliran sesat yang sama sekali tidak menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, juga hikmah dari As-Somad yang pertama yaitu tidak bermohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan dalam hidup kita, pertama dan utama dalam meminta semua keinginan dan hajat kita baik dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang baik. Yang keempat, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain baik dalam urusan agama maupun dunia. Anak-anakku sekalian, itulah hikmah daripada Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Jadi Bapak Guru, pada kesempatan kali ini marilah kita simpulkan bersama-sama tentang Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad. Kesimpulan kita yang pertama yaitu adalah Al-Wahid berarti yang Maha Tunggal. Yang kedua yaitu Al-Ahad berarti yang Maha Esa. Yang ketiga As-Somad berarti yang Maha Sempurna, bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya kita segala urusan apapun dan kesulitan apapun senantiasalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu adalah perbedaan Al-Wahid memiliki makna esa secara zat, sementara Al-Ahad memiliki makna secara makna, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kelima, hikmah kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, kita harus mengakui dengan yakin dan segala keyakinan-yakinnya dengan mengokohkan iman tanpa ada keraguan bahwa Allah itu esa. Sementara mempelajari As-Somad dalam rangka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus jadi hamba yang memiliki sifat ringan tangan pada sesama manusia. Baik anak-anakku sekalian, untuk memahami pada pembelajaran kali ini, Bapak Guru sudah menyiapkan lembar kerja. Masing-masing anak-anakku sekalian, nanti kita akan diberikan oleh Bapak Guru satu persatu. Silahkan nanti pelajari dari video pembelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pesan Bapak Guru sebelum pembelajaran ini kita ditutup, maka ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Guru. Yang pertama yaitu adalah laksanakan sholat 5 waktu dan jangan bolong-bolong. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu adalah jembatan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Yang kedua yaitu adalah tadarus Al-Quran, yaitu sering-seringlah membaca ayat-ayat Al-Quran, dan jangan lupa setorkan hafalan-hafalan tahfidz
juz amma kalian. Supaya apa? Supaya pikiran kita terbuka, hati kita tenang, tidak ada masalah dan urusan yang menyesakkan kita. Selanjutnya yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sangat penting karena orang tua kita itu adalah orang yang melahirkan kita. Tidak ada orang tua kita, maka kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Maka silahkanlah kalau mau berangkat sekolah, cium tangan orang tua, mengucapkan salam, datang dari sekolah, panggil salam, cium tangan orang tua. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan, karena sehat itu sangat penting. Sehat itu sangat mahal. Kita sakit maka tidak akan mengikuti mata pelajaran. Ketika tidak mengikuti mata pelajaran maka kita akan ketinggalan. Yang kelima yang tak kalah pentingnya, semangat dan semangat belajar. Karena apa? Karena untuk membuka gerbang dunia maka kita harus belajar. Belajar kita akan mendapatkan ilmu. Ketika kita mendapatkan ilmu, maka otomatis kita akan menjadi pintar. Yang keenam yaitu adalah membiasakan untuk membantu sesama. Baik membantu orang tua ketika sekolah libur, kita membantu orang tua. Apa yang kita kerjakan orang tua, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Itulah pesan Bapak Guru pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Pak Guru akhiri dengan pembacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.